Zat Allah yang maha dekat. Allah bersama di atas arsy. Allah bersama di atas arsy. Ustadz, zat Allah itu maha dekat atau maha jauh? Arsy itu jauh lah Ustadz, dari bumi ke arsy itu jauh sekali, jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menonton pertentangan antara Ustadz Yazid Muda dan Ustadz Yazid Tua. Akan tetapi sebelum kita nonton video Ustadz Yazid Muda dan Ustadz Yazid Tua, saya tegaskan dulu bahwa di antara tanda akidah itu sesat, tanda bahwa seseorang itu sesat adalah saling bertentangan. Satu pernyataan dengan pernyataan yang lain saling bertentangan. Satu keyakinan dengan keyakinan yang lain saling bertentangan. Padahal orangnya sama dan aliran akidahnya sama. Contoh akidah Ustadz Yazid Jawas yang bertentangan adalah sebagaimana berikut. Kita tonton videonya. Kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat. Dalam video tadi jelas sekali bahwa Ustadz Abdul Qadir Jawas yang masih muda mengatakan bahwa zat Allah itu maha dekat. Allah juga maha mendengar doa hambanya. Oleh karenanya ketika dzikir tidak perlu dikeraskan karena Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Di sini jelas Ustadz Abdul Qadir Yazid Jawas mengatakan bahwa zat Allah maha dekat. Zat Allah maha dekat. Dalil yang digunakan oleh Ustadz Yazid Jawas Muda adalah innakum tada'una, bahwa sesungguhnya kalian berdoa sami'an kepada zat yang maha mendengar, qoriban zat yang maha dekat, wahwa dan dia ma'akum bersama kalian. Kata qoriban secara bahasa memang berarti dekat, sangat dekat. Allah maha dekat secara bahasa, Allah maha dekat. Artinya jika kita mengikuti konsep pemikiran Wahabi, Allah dekat dengan kita, zat Allah dekat kita secara jarak. Karena arti hakiki dari dekat adalah dekat secara jarak. Arti dari qoriban adalah dekat secara jarak. Kalau kita teliti, Ustadz Yazid Jawas sebenarnya ingin membantah amaliyah aswaja, yaitu berzikir dengan suara keras. Ustadz Abdul Qadir Yazid Jawas ingin mengatakan jangan berzikir dengan suara keras karena Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan kita. Allah akan mendengar zikir kita. Ustadz Yazid Jawas juga seakan-akan mengatakan jangan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal karena Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita sehingga kita tidak perlu bertawassul. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yazid Jawas Muda. Akan tetapi sebenarnya dia membatalkan akidah sendiri. Karena Yazid Jawas berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Tentu arsy dan bumi itu sangat jauh sekali. Berikut ini pernyataan Ustadz Yazid Jawas yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Nabi bertanya kepada budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Dari dua video ini bisa kita pahami bahwa Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa zat Allah maha dekat dengan kita. Tapi di video yang satunya Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa zat Allah ada di atas arsy. Padahal kita tahu arsy dan bumi, arsy dan kita semua sangat jauh sekali. Maka bisa kita pahami bahwa Ustadz Yazid Jawas antara yang muda dan yang tua saling bertentangan. Ustadz Yazid Jawas yang muda mengatakan zat Allah maha dekat. Sedangkan Ustadz Yazid Tua mengatakan bahwa zat Allah ada di atas arsy. Kok bisa bertentangan gitu ya? Padahal orangnya sama, pikirannya sama, otaknya sama. Kok bisa bertentangan ya? Oh, berarti itu tanda bahwa akidah Ustadz Yazid Jawas adalah akidah yang sesat menyesatkan. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah ada
pada zatnya Allah sendiri. Allah ada dan tidak bertempat karena tempat adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Allah tidak mungkin dibatasi oleh ciptaannya sendiri. Oleh karenanya Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa ada di atas arsy, sebagaimana Allah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada arsy. Keberadaan Allah tidak berubah, karena kalau berubah berarti Allah adalah sesuatu yang baru. Kalau Allah sesuatu yang baru berarti Allah bukan Tuhan. Adapun yang dimaksud dengan kata qorib, Allah maha dekat dengan kita, itu bukan dekat dengan arti jarak. Artinya Allah memang maha dekat dengan kita, Allah qorib dengan kita, tetapi hakikatnya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa kedekatan Allah dengan kita itu bukan kedekatan dalam arti berjarak. Karena kalau diartikan bahwa Allah dekat dengan kita secara jarak, berarti Allah Ta'ala itu menempat, Allah Ta'ala itu bersemayam di suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin dibatasi oleh ciptaannya sendiri. Adapun berzikir dengan suara keras itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan anna raf'as saut, bahwa menyaringkan suara bidzikri dengan zikir, hina yang sorifun nas, ketika orang-orang berpaling, minal maktubati dari sholat fardu, kana ala ahdi Rasulillah, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya berzikir dengan suara keras itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah. Jadi boleh-boleh saja berzikir dengan suara keras. Adapun bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal itu juga ada dalilnya dan dilakukan oleh para ulama salaf dan juga ahli hadis. Monggo dilihat video kami sebelum-sebelumnya. Sekian dari kami admin Najat Ngaji, mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.